Episode 43. Strategi Raka. Kok nggak aktif sih? Raka mengomel. Nomor Eriska tidak aktif. Berkali-kali dihubungi tetap saja tidak bisa. Cowok itu memang bebal. Sudah tahu nomor Eriska nggak aktif tapi tetap saja dihubungi. Alhasil dia kesal sendirian. Duh, gini ya rasanya jatuh cinta. Gelisah. Galau. Merana. Apa dulu Eriska juga seperti ini saat mengejarnya? Dulu dia bahkan begitu abai dengan pesan-pesan receh Eriska yang hanya ingin tahu dia lagi apa. Eriska hampir setiap jam mengirim pesan spam padanya. Dulu Raka begitu risih dengan sikap Eriska yang seperti itu. Padahal chat dari Eriska biasa saja. Tidak ada yang aneh-aneh. Eriska hanya Raka lagi apa? Raka suka makanan aku enggak? Raka udah makan belum? Hanya sekedar chat yang ingin tahu keadaan Raka saja. Dan sekarang Raka lah yang uring-uringan karena ingin tahu dengan apa yang dilakukan cewek yang kini benar-benar spesial di hatinya itu. Ah, sial banget sih gue. Jadi pengen dimasakin Eriska, pengen makan bekal dia. Raka galau, benar-benar galau. Dia tidak bisa mengontrol hatinya yang kacau karena penyesalan terhadap Eriska. Rasanya ingin menangis. Bahkan dada Raka sudah terasa sesak. Dia menyesal, sangat menyesal. Huff, inhale, exhale. Inhale, exhale. Raka sepertinya harus tidur cepat saat nomor Eriska tidak bisa dihubungi seperti ini. Bikin dia galau setengah mati. Cowok itu kenapa jadi bucin begini sih? Rasanya sangat berbeda ketika dia dekat dengan Norin. Dia tidak akan merasakan gelisah sampai guling-guling di kasur seperti ini. Raka menyentuh dadanya. Dia merasakan jantungnya berdebar-debar kala mengucap nama Eriska saja. Apakah jatuh cinta semenyenangkan ini? Sepertinya dia tidak sabar untuk esok hari. Dia akan bertemu dengan Eriska lagi di sekolah. Rasanya sudah tidak sabar. Dasar Raka sudah bucin sama Eriska. Pagi hari, masih sama seperti semalam. Ternyata Reva masih belum terima jika abangnya mengklaim Eriska sebagai miliknya. Tentu tidak terima. Kenapa juga abangnya tiba-tiba ingin memiliki cewek yang sudah membuat Reva kesemsem saat pertama kali melihat. Apa sih? Tanya Raka saat melihat Reva yang natap dia tajam banget. Seakan menabuh genderang perang. Kak Eriska cinta pertama gue bang. Lagian kenapa sih abang tiba-tiba pengen deketin Kak Eriska? Bukankah abang udah ada si itu siapa namanya? Ah, Nolan ya. Raka bersedekap dada. Sejak kapan adiknya ini tahu tentang dia dan Norin? Bukan urusan lo. Yang jelas sekarang gue sama Eriska lagi deket. Raka dan Reva masih saling menatap tajam di meja makan. Terjadi pertengkaran sengit antara dua kakak beradik itu. Reva masih tidak percaya kalau Eriska adalah gadis incaran abangnya juga. Kalau emang abang dan Kak Eriska deket sekarang, gak masalah buat gue. Bang, yang penting kalau jodoh pasti tetap bersatu walau apapun rintangannya. Raka melongo, benar-benar tidak habis pikir dengan tingkah adik laki-lakinya itu. Gue tetap berusaha dan berjuang buat dapetin hati Kak Eriska. Terserah lo, yang penting Eriska milik abang. Ucap Raka kemudian berdiri dan berjalan menuju ruang tamu. Bisa gila nanti dia ladenin pikiran bocil si Reva yang masih duduk di kelas 9 itu. Jam masih menunjukkan jam 6:16 menit. Raka memilih duduk di sofa untuk menunggu waktu, membuka ponselnya dan melihat foto Eriska yang dia ambil secara diam-diam dalam beberapa hari ini. Sudah seperti penguntit saja Raka ini. Kalau ada yang tahu, hilang sudah image-nya. Makin lama pada nggak respect lagi sama Raka yang begitu berwibawa. Lihatlah sekarang. Dia senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Eriska, benar-benar gadis yang baik dan cantik. Kenapa nggak dari dulu gue nyoba deket sama dia? Ya, gumam Raka memandang ponselnya masih tersenyum. Di dalam layar itu terlihat foto Eriska yang sedang mengusap peluhnya. Cantik sekali, seperti Eriska baru saja lari-lari pemanasan saat pelajaran olahraga. Semakin lama memandang wajah Eriska yang terlihat polos tanpa make up itu, membuat Raka sangat betah memandangnya. Aura kecantikan Eriska tampak begitu jelas terpancar. Ternyata lo memang cantik banget. Riz, gue selama ini telah buta. Padahal jelas-jelas semuanya bilang kalau lo ini cantik. Dulu gue gak pernah mau melihat wajah lo yang ternyata karena gak suka sama dandanannya. Pantesan Firza dan Kenzo selalu bilang kalau lo itu cantik. Tapi gue selalu menampik karena kebodohan gue sendiri. Pandangannya tidak pernah lepas dari foto Eriska. Lagi-lagi jantungnya berdetak kencang. Darahnya berdesir saat melihat Eriska secara diam-diam seperti ini. Raka memegang dadanya kuat. Meremas bajunya sendiri saat merasa jantungnya bermasalah. Ada rasa sesal yang mendalam. Kecewa,
Kepada dirinya sendiri yang abai akan cewek yang begitu spesial ini, gue nyesal. Riz, seandainya waktu itu gue gak terpengaruh dengan segelintir orang yang gak suka sama kamu, pasti sekarang kita udah jadi makin dekat. Atau mungkin saja kita udah jadi pasangan kekasih yang sangat serasi seantero SMA Taruna. Laka harus menerima dengan lapang dada ketika melihat Eriska yang sudah berangkat sekolah sejak 10 menit yang lalu. Akhirnya cowok itu melajukan mobilnya kencang agar bisa cepat sampai sekolah. Ceka, kenapa tadi gue nggak pakai motor aja? Sial. Niatnya gue nanti mau ngajak Eriska ke pantai sepulang sekolah. Tapi yang jadi pertanyaan dia mau apa enggak ya? Raka bermonolog sendiri di dalam mobilku. Tidak terasa dia sudah sampai di parkiran khusus mobil itu. Untung Raka tidak terlambat. Waktu masuknya tinggal 5 menit lagi dan dia langsung segera berlari menuju gedung kelasnya. Lo kemarin jalan berdua sama Norin? Bisik Kenzo saat Raka sudah duduk di sampingnya. Raka menoleh dengan cepat. Kenapa jadi Norin? Kan dia jalan sama Eriska. Lo kata siapa? Gue nggak jalan sama Norin tapi sama E. Belum sempat Raka menyelesaikan ucapannya, sudah ada guru yang datang dan mulai pelajaran. Akhirnya Raka tidak jadi cerita sama Kenzo kalau dia jalan sama Eriska. Raka mendengar gerasak berusuk di kelasnya. Sekarang jam pelajaran ketiga dan sedang menunggu gurunya masuk. Lo nggak lihat grup kah? Samuel, teman sekelas Raka menepuk bahunya. Apa? Raka benar-benar nggak ngerti. Wah, parah lo. Ada yang ngepost lo lagi jalan sama Norin, makan malam berdua dengan suasana romantis. Terus ada juga yang pas kalian boncengan mesra. Jadi lo udah jadian nih sama adik kelas. Kali ini Nathan yang menyahut, sedangkan Kenzo hanya mengedikan bahunya ketika ditatap oleh Raka. Coba lihat handphone lo. Raka merebut ponsel Nathan dan melihat grup sekolah. Dan sialnya memang ada foto-foto yang dibicarakan oleh teman-temannya itu. Ya, Raka memang enggak menampik hal itu. Tapi itu kan dulu, sebelum Raka menyadari perasaannya pada Norin itu seperti apa. Sepertinya dia harus cepat-cepat klarifikasi hal ini agar tidak ada yang membicarakan tentang dia dan Norin lagi. Lagian, siapa sih yang iseng nyuri-nyuri foto dia dan Norin? Buat semuanya, gue Raka mau klarifikasi jika gue sama Norin gak ada hubungan apa-apa. Sekarang kita udah enggak deket jadi kalau masih ada yang GOSIPN hal itu, berurusan sama gue. Lagian gue udah ada yang beneran gue taksir. Nanti dia jadi LFAL kalau kalian SEBARIN berita yang NGAK bener. Salam, Raka Anggara, bersambung.